Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi sunnatin ila yaumil qiyamah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat-Nya. Pada malam hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Jalla Jalaluhu. Terlebih nikmat iman juga nikmat Islam. Nikmat kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan solat maghrib secara berjamaah di masjid ini, yang selalu kita berharap kepada Allah mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita lakukan serta ibadah-ibadah kita yang lainnya senantiasa diterima dan diberikan ganjaran insyaallah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada para keluarga beliau, ahlul bait, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, yang semuanya kita berharap kepada Allah mudah-mudahan kita yang hadir di sini dan keluarga kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, jamaah salat maghrib Masjid Babu Salam, azani Allah, yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kajian Tazkiyatun Nufus, yang kemarin kita telah membahas bulan yang lalu, membahas yang berkaitan dengan pentingnya Tazkiyatun Nufus, karena berangkat daripada satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghah, bahwasanya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau segumpal daging tersebut baik, maka akan baik pula seluruh daripada anggota badan yang lain. Sebaliknya, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, akan tapi kalau sekiranya segumpal daging tersebut rusak, maka akan rusak semua anggota tubuh yang lainnya, dari kepala kita sampai ujung kaki. Ala wa hiyal qalb, yang dimaksud daripada segumpal daging tersebut itu adalah hati. Yang sebenarnya kalimat qalbun di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan dengan kalimat, bukan sebuah nama daripada hati itu sendiri. Karena hati itu sendiri disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Rawdatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin. Beliau sampaikan bahwasanya hati itu sebenarnya dengan kalimat fuad, bukan qalbun. Ya. Nama daripada hati itu adalah fuadun. Tapi kenapa fuad ini ataupun hati ini dikatakan sebagai qalbun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena hati ini itu adalah suratun kilamiha, yaitu cepat berubah-berubah. Keadaannya itu cepat berubah. Makanya hati ini disebut sebagai qalbun.
Maka qalbun ini bukan suatu nama daripada hati itu sendiri, akan tetapi hanya sebatas sifat. Ya, kalau nama daripada hati itu adalah fuad. Maka sekalian dimudahkan Allah, kita masuk pada bab yang pertama, bagaimana para ulama menjelaskan agar kita bisa membenarkan hati kita, membersihkan hati kita yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya yang maha membersihkan hati itu adalah Allah Jalla Jalaluhu. Makanya Nabi SAW itu selalu menyuruh kita untuk meminta kepada Allah, ya, karena hal yang paling pertama di dalam bentuk tazkiyatun nufus itu adalah, yang paling pertama itu adalah kita berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ya, karena yang ditazkiyah itu adalah jiwa kita, yang ditazkiyah itu adalah hati kita. Hati itu, bahwa sekalian dimulakan Allah, itu berada di genggaman Allah Jalla Jalaluhu. Makanya kapan Allah ingin membolak-balikannya itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang tentunya kita minta kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang maha membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hati kami pada ketaatan pada agama. Nah, sekalipun Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan satu doa juga di dalam Al-Qur'an yang sebelum Nabi SAW mengajarkan doa ini. Ya, itu Allah tempatkan di dalam halaman pertama surah Al-Imran itu. Rabbana apa? La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, itu doa agar Allah Subhanahu wa taala selalu mengistiqomahkan hati kita. Yang dimaksud daripada istiqomahnya hati di situ, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, beliau mengutip perkataan daripada Imam Mujahid. Imam Mujahid mengatakan bahwasanya makna istiqomah yang dimaksud dalam ayat itu adalah tazkiyah. Bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala dengan doa kita, Rabbana apa tadi? La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allah Subhanahu wa taala selalu membersihkan hati kita. Ya. Makanya karena hati ini adalah urusannya Allah, maka jangan pernah untuk kita lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Tazkiyatun Nufus ini, yang sekalipun buku ini adalah intisari daripada 3 penjelasan para ulama, di antaranya adalah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang kedua adalah Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, yang ketiga itu adalah Al-Imam Al-Ghazali, ya rahimahumullahu ta'ala. Yang pertama di dalam bab terkait masalah tazkiyatun nufus yang harus kita perhatikan, di bab yang pertama adalah al-ikhlas, yaitu ikhlasun niyah. Bab yang berkaitan dengan keikhlasan, yang sekalipun di dalam kitab ini atau di dalam buku ini bab ikhlas dan niat ini dipisahkan. Di bab yang pertama itu dicantumkan ikhlasun niyah, ikhlas itu sendiri. Di bab yang kedua itu adalah berkaitan dengan khusus masalah niat. Nah, tapi kita akan menjelaskan secara digabungkan saja, karena yang dimaksud daripada bab yang kedua juga itu berkaitan dengan niat, itu adalah ikhlas itu sendiri. Maka sekalian dimulakan Allah, cara yang paling pertama, yang paling ampuh di dalam membersihkan jiwa kita, di dalam membersihkan hati kita, maka bagaimana caranya agar kita bisa mempelajari ilmu-ilmu syar'i, yang tentunya di sini agar kita bisa mengikhlaskan seluruh daripada tingkah laku kita. Terlebih di situ adalah ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama sepakat bahwasanya syarat diterimanya amalan itu ada 2. Berangkat daripada kalimat tauhidnya kita ataupun syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah. Al-Imam Al-Barbahari
di dalam kitabnya Syarhus Sunnah menjelaskan bahwasannya kalimat asyhadu an la ilaha illallah itu adalah kalimat al-ikhlas. Ya, maknanya itu adalah al-ikhlas. Adapun kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu adalah ittiba'u sunnah. Ya, yaitu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama sepakat bahwasanya syarat diterimanya suatu amalan itu tergantung daripada dua hal ini. Bagaimana kita mengikhlaskan niat kita dan bagaimana kita amalan tersebut ataupun ibadah kita itu sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan terlebih di sini adalah ikhlasnya kita di dalam beramal. Maka Bapak sekalian dimuliakan Allah. Sekalipun itu ada yang mengatakan bahwasannya bagaimana cara kita bersedekah, cara kita beribadah-ibadah yang lainnya yang notabene di situ untuk mendapatkan dunia. Ya kan? Apalagi yang sekarang viral terkait masalah sedekah, ya kan? Sedekah ataupun infak, yang dengan sedekah ataupun infak itu yang kita sedekah 100.000 dapat berapa? 1 juta. Infak 1 juta dapat 100.000. 100 juta. Infak 100 juta dapat 1 miliar dan seterusnya. Ya. Nah, bagaimana hal itu terjadi? Sekalipun di dalam matematikanya Allah Subhanahu wa taala, itu Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an itu berkaitan dengan hal ini. Ya, berkaitan dengan sedekah ini. Itu Allah sebutkan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya perumpamaan daripada orang-orang yang berinfak di jalan Allah. Kalimatnya adalah fi sabilillah. Kalau berkaitan dengan di jalan Allah, dijelaskan oleh para ulama yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang tujuannya itu adalah hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Bukan karena tujuan untuk mendapatkan dunia, bukan untuk mendapatkan ini dan itu, bukan. Apalagi untuk memperkaya diri dengan sedekah kita agar menjadi orang yang kaya, tidak. Ya, nanti kita kaji lagi di dalam Quran surah Hud nanti ayat ke 15-16 nanti atau 14-15. Ya, bagaimana orang-orang yang sedekah yang cita rasa dunia, orang yang beramal dengan cita rasa dunia, ya kan? Ya. Nah, apakah amalan-amalan seperti itu diperbolehkan nggak di dalam syariat? Apakah amalan-amalan tersebut itu diterima nggak di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ya, karena ini berbicara terkait masalah ikhlas itu. Makanya kalau kita membuka di dalam kitab Al-Wabilus Shayyib min Kalami Thayyib yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan bahkan beliau tegaskan di dalam kitabnya Madarijus Salikin di juz yang pertama, beliau sampaikan bahwasanya orang-orang yang seperti itu yang memiliki berusaha untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya, akan tapi indikasinya adalah indikasi dunia, cita rasanya adalah cita rasa dunia, maka orang-orang yang seperti ini terindikasi daripada memiliki penyakit hati. Ya, mereka ini memiliki penyakit hati. Maka itulah pentingnya tazkiyah itu sendiri. Ya, bagaimana bentuk tazkiyahnya? Yang paling pertama adalah bagaimana upaya mereka dengan beramal benar-benar hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak sekalian dimuliakan Allah, jangankan mengharapkan dunia, Pak. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Qaulul Mufid Syarh ala Kitab Tauhid. Orang yang beribadah kepada Allah ini, Pak. Orang yang beribadah kepada Allah, yang dia hanya menanamkan ibadah itu karena emang ibadah itu harus kita memiliki 3 racikan. Ya, itu kata Imam Ibnu Taimiyah. Ya, Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya ketika kita beribadah itu harus terpenuhi 3 hal. Ya, agar ibadah kita itu sampai di hadapan Allah. Ya, pertama itu roja. Ya kan? 3 racikan. Roja. Roja itu bagaimana harapan kita ya dengan ibadah tersebut mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitabnya Qaulul Mufid Syarh ala Kitab Tauhid, beliau menjelaskan bahwasannya karena roja ini adalah man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan. Di dalam Quran surah
Al-Kahfi ayat terakhir itu. Nah, harapan kita beribadah itu hanya satu saja, untuk mendapatkan ridho dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata beliau, jangankan orang yang beribadah dengan harapan ataupun tujuannya untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan surga saja itu adalah harapan yang sangat rendah. Kata siapa? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, Pak. Coba bayangkan ini. Orang yang beribadah tapi harapannya itu hanya untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan surga. Dan itu adalah harapan yang sangat rendah. Kenapa? Karena ada harapan yang sangat tinggi dan yang paling tinggi untuk mereka mendapatkannya selain daripada untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Apalah arti daripada nikmat di dalam surga kalau dibandingkan dengan nikmat yang jauh lebih besar daripada nikmat surga, yaitu nikmat ketika kita bisa memandang wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang mendapatkan surga itu bukan semata-mata disebabkan karena amalannya. Berapa banyak orang yang beramal akan tapi mereka masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Mereka mengumpulkan amalan yang banyak, akan tapi ternyata mereka dilemparkan Allah ke dalam neraka. Padahal mereka mengumpulkan amalan yang banyak itu. Kenapa di situ? Apakah mereka tidak cukup mengharapkan surga di situ? Ya, akan tapi ternyata kata Syekh Utsaimin, harapan yang paling tinggi yang harus kita tanamkan ketika kita beribadah kepada Allah, sholat maghribnya kita duduk bermajlis seperti ini, apa harapan kita? Harapan yang paling tinggi di situ adalah harapan agar kita bisa mendapatkan ridho dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ridho dan cintanya Allah lah ia menjadikan kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menjelaskan di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ya, hadisnya hadis hasan. Nabi bersabda, "La yadkhulal jannata ahada minkum bi'amalihi." Ya. Sekali-kali kalian masuk surga bukan semata-mata disebabkan karena amalan kalian. Wala anta ya Rasulullah. Ya, bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Apakah begitu juga dengan engkau ya Rasulullah? Naam, wala ana. Iya, begitu juga dengan aku. Aku masuk surga bukan disebabkan karena amalanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi kata beliau, seseorang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala itu disebabkan karena ridhonya Allah jalla jalaluhu. Nah, itulah pentingnya kita membersihkan hati kita ketika beramal. Itu bagaimana caranya amalan kita hanya untuk tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Ya, maka Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat tadi di dalam Quran surah apa tadi? Surah Al-Baqarah ayat 261. Allah sebutkan mathalul ladzina yunfikuna fi sabilillah. Perumpamaan daripada orang-orang yang berinfak di jalan Allah. Kamathali habbatin, sebagaimana orang itu menanam satu butir. Ya. Kamathali habbatin, kemudian dengan satu butir itu menumbuhkan tujuh batang, 7 tangkai. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap tangkainya, setiap batangnya itu menghasilkan 100 biji lagi. Ya. Yang sebenarnya di sini adalah balasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala ketika niat kita di dalam beramal, yang khususnya di sini adalah berkaitan dengan infak atau sedekah. Kalau bicara terkait masalah infak atau sedekah itu benar-benar fi sabilillah, niatnya itu adalah karena Allah. Karena kalimatnya adalah fi sabilillah, di jalan Allah, bukan di jalan Allah kalau sekiranya kita mengharapkan dunia, Pak. Ya kan? Bukan di jalan Allah namanya. Ya. Tapi kalau di jalan Allah itu benar-benar karena untuk Allah semata, karena Allah jalla jalaluhu. Dan ini jangan dipakai dijadikan sebagai rumus kemudian dikalikan siapapun yang berinfak, ya terserah mau infak berapa saja, kemudian dikalikan 100 ini pasti nanti ataupun besok Allah akan menggantikan dengan yang lebih banyak. Ya. Kalau kita tujuannya itu benar-benar karena Allah, ayat itu benar, Pak. Bahkan Allah tegaskan lagi dalam Quran surah Al-Baqarah itu, di ayat yang lainnya. Ya. Wallahu, apa itu kata Allah? Siapapun yang ingin memberikan pinjaman kepadaku, ya, maka pasti aku akan tambahkan
pasti aku akan kembalikan dengan yang lebih banyak dan lebih baik. Itu kata Allah. Tapi niatnya itu bukan karena itu. Niatnya itu benar-benar karena Allah. Sama hanya lagi dengan apa? Cobalah, kenapa kamu kok rizkimu disempitkan oleh Allah? Ya, cobalah introspeksi diri. Coba sholat duha lah, agar kamu diluaskan rizkimu. Iya nggak Pak? Ya kan? Karena emang ada beberapa hadis dari Nabi SAW yang menjelaskan hal demikian. Siapapun yang mengerjakan sholat duha, di antara keutamanya adalah akan diluaskan rizki. Di antaranya emang hadis kursinya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Nabi SAW menjelaskan di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ya, hadisnya hadis sahih. Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ya bani Adam, la tatruku arba'a raka'ati minad duha akfika yaumaka." Ya. Wahai anak Adam, jangan pernah kalian meninggalkan 4 rakaat salat duha. Akfika yaumaka. Aku akan penuhi hari-harimu. Aku akan penuhi harimu itu. Apa yang dimaksud daripada akfika yaumaka di sini? Di antaranya itu adalah Razakumullah. Allah akan memberikan rizki yang melimpah ruah dengan salat duha. Ya. Nah, dalilnya benar Pak, tapi jangan itu dijadikan sebagai tujuan ketika kita beramal. Jangan Pak. Berapa banyak orang itu mengatakan, oh itu kan seperti itu Ustaz, dalilnya itu. Iya, dalilnya itu ada, akan tetapi itu jangan dijadikan sebagai tujuan. Tapi itu sebagai motivasi, akan tetapi tujuan dan harapan kita itu tetap menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa dipahami ya? Ya. Jangan, oh ini saya, apalagi misalkan dengan sholat malam akan dimudahkan segala urusan. Coba berapa banyak orang itu yang niatnya karena mungkin di tempat kerjanya, di kantorannya banyak tugas dan lain hal yang tidak selesai juga tugasnya, kemudian cobalah diingatkan oleh istrinya, coba bangun malam bermunajat kepada Allah, minta yang terbaik kepada Allah. Ya, bangun malamnya ya nggak salah, akan tapi tujuan itu seperti apa? Hanya sekedar kalau bukan disebabkan karena karena ada masalah di kantor berkaitan dengan masalah-masalah dunia, dia tidak bangun malam. Nah, tujuan itu sudah clear itu. Ya. Jangan mengharapkan imbalan itu untuk dibalas di dunia. Jangan pernah. Makanya saya sering mengibaratkan gini, Pak. Contohnya gini, Pak. Saya minta Saya minta air pada Pak Helmi. Pak Helmi, saya minta air. Pastinya dikasih dengan gelas. Iya kan? Iya enggak? Pasti kasihnya dengan gelas. Kalau saya minta gelas, ya dikasih hanya gelas saja. Enggak mungkin ada isinya air. Ibaratnya gitu. Kalau kita tujuannya itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan akhirat kita, dunia pun akan dikasih Pak, insyaallah. Dunia akan dikasih. Tapi kalau kita minta dunia, akhirat wallah mustahil akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam riwayat Imam Abu Dawud, ya, bahwasanya ada orang yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti, kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperlihatkan amalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia bertanya, "Ya Rabbi, aina amali? Kama amaltu fid dunya." Mana amalanku sebagaimana amalan-amalan itu yang aku kerjakan ketika di dunia? Aina solati? Mana solatku? Mana zakatku? Mana qiraatul Qur'anku? Mana ibadah-ibadahku? Mana sedekahku? Mana infakku? Apa kata Allah? Ya tidak sekali Nabi itu, Pak. Ya, apa kata Allah? Lah, aku kan udah memberikannya balasannya. Bukankah dulu engkau sholat? Iya. Bukankah dulu engkau beramal? Iya. Engkau membaca Al-Quran, engkau thalabul ilmi, engkau datang ke masjid, bahkan engkau berjihad. Akan tetapi, bukankah itu semua sudah aku kasih? Ya, karena harapanmu itu adalah harapan cita rasa dunia. Di dunia aku sudah menyempurnakan itu. Dan hari ini mustahil kamu akan diberi balasan yang lebih. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bapak sekalian dimuliakan Allah, coba kita perhatikan di dalam Quran surah yang ke-11.
yaitu surah Hud. Ya, di ayat ke 15 16 kata Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Kata Allah, man kana yuridul hayatad dunya, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, dia beramal hanya sekedar untuk menginginkan kehidupan dunia semata. Wa zinataha, dan perhiasannya, dunia dan seisinya yang dia harapkan. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ingatlah Pak, orang-orang yang seperti ini, ya, enggak usah khawatir, pasti mereka akan disempurnakan dunianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak akan disia-siakan. Allah akan membalas apa yang mereka inginkan itu. Mereka sholat, tidaklah mereka sholat melainkan hanya sekedar untuk yang pertama menggugurkan kewajiban, yang kedua mereka takut akan disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekedar itu toh. Apa kata Allah? Di dunia disempurnakan. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Akan tapi mereka ini di akhirat tidak mendapatkan apa-apa sedikit pun, illan nar, melainkan hanya neraka saja. Waliyadzubillah. Terus di mana amalannya? Wa habita ma sana'u wa batilun ma kanu ya'malun. Amalannya sudah hancur melebur semuanya, sudah terbakar semuanya. Disebabkan karena amalannya itu hancur, disebabkan karena mereka beramal bukan atas dasar keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Para sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah makanya para ulama itu ketika menulis beberapa karya mereka itu selalu menempatkan hadis yang pertama. Kalau dicantumkan hadis di situ, ya, itu adalah selalu diawali dengan hadis innamal a'malu binniyat. Ya, karena amalan di situ hanya tergantung pada niat saja. Kalimat innama di situ bukan sesungguhnya, Pak. Beda innama dengan inna. Ya, Pak ya. Kalau innama itu bukan sesungguhnya, tapi hanya sannya. Itu adalah pembatasan. Bukan penekanan. Bukan penekanan, tapi pembatasan. Innamal a'malu binniyat, bukan sesungguhnya amalan itu tergantung niat, bukan. Tapi innamal a'malu binniyat itulah hanya sanya, menunjukkan bahwasanya membatasi yang lain. Hanya itu kok, itu. Membatasi yang lain. Ya. Al-a'malu binniyat. Amalan yang diterima di sisi Allah itu adalah yang ada niatnya. Yaitu yang dimaksud di sini adalah niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa sekalian dimuliakan Allah. Al-Imam Abu Nu'aim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya, ketika beliau menjelaskan sedikit biografi daripada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan beliau menjelaskan terkait masalah ketika sahabat yang mulia yang bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyampaikan berkaitan dengan ikhlas, maka beliau radhiyallahu anhu menyampaikan bahwasanya ciri-ciri orang ikhlas itu ada 3. Ya Pak ya? Ciri-ciri orang ikhlas itu ada berapa? Ada 3. Maka ini kita jadikan sebagai
barometer ataupun cerminan apakah kita sudah berlaku ikhlas atau belum. Ya. Ini disampaikan oleh sahabat yang mulia bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama, kata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau sampaikan orang yang ikhlas itu tidak akan pernah kecewa. Itu pertama, Pak. Makanya, Pak, buat sekalian dimuliakan Allah, adanya kecewa di akhir itu disebabkan karena kita mengawali sesuatu tanpa keikhlasan. Itu bisa dipastikan itu. Pak Helmi pinjam uang 10 juta dong. Buat apa, Ustaz? Saya mau buka usaha. Akhirnya Pak Helmi kasih itu. Saya kembangkan usaha saya hingga sukses. Kemudian saya kembalikan uang itu 10 juta. Kemudian Pak Helmi, beliau pinjam lagi uang sama saya karena beliau butuh banget. Ya, setelah saya kembalikan tadi, beliau pinjam lagi uang sama saya. Ustadz, minta pinjam uang dong. Ya. Untuk apa, Pak? Ya, saya ada kebutuhan gini-gini. Oh, mohon maaf Pak Helmi, saya emang ada uang. Hanya saja saya memiliki kebutuhan buat anak-anak saya. Ya. Kemudian Pak Helmi pergi dengan kecewa misalkan di situ. Nah, itu Ustadz itu enggak ingat itu. Ya. Beliau jadi kaya sekarang itu karena padahal dulu saya meminjamkan uang itu. Kecewa banget saya. Ah, berarti itu menunjukkan keikhlas. Ya, itu menunjukkan keikhlas. Ya. Karena keikhlasan itu tidak akan pernah membuahkan kecewa. Itu kuncinya. Rumusnya itu, Pak. Kalau ada orang yang ikhlas, kalau ada orang yang kecewa di akhirnya, itu bisa dipastikan dia itu nggak ikhlas. Tapi ada lagi yang parah, Pak. Ketika kita meminta sesuatu kepada orang, ya, ikhlas itu ada di mana, Pak? Ikhlas itu ada di mana? Di hati. Ya kan? Ikhlas itu ada di hati. Kita minta kepada orang, tapi ini ikhlas enggak? Nanya lagi. Ya. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, Pak, beliau menjelaskan di dalam kitab Madarijus Salikin. Kita meminta sesuatu kepada orang, kita minta pinjam ataupun minta apalah itu kepada orang. Kemudian di situ hal yang sangat naif, hal yang sangat apalah gitu ya. Kita bertanya kepada orang, ikhlas apa enggak? Ya, jadi itu tidak perlu. Kenapa? Karena ikhlas itu adalah urusan dia dengan Allah, karena hatinya. Tidak perlu. Dan justru pertanyaan-pertanyaan seperti itu adalah yang merusak daripada keikhlasan seorang itu sendiri. Coba saja, Pak. Ketika dipinjami sesuatu ataupun ketika orang itu minta sesuatu kepada kita, nih kita kasih, tapi ikhlas nggak nih? Kayak nantang gitu ya. Nah, justru dengan pertanyaan itulah menjadikan kita terkadang nggak ikhlas. Nah, itu yang pertama. Ya, orang yang ikhlas cirinya itu adalah dia tidak akan kecewa. Kemudian yang kedua, orang yang ikhlas itu tidak mengharapkan pujian. Orang yang ikhlas tidak mengharapkan pujian dari manusia maksudnya. Ya, pujian dari makhluk. Dia hanya mengharapkan pujian dari Allah Jalla Jalaluhu. Maka inilah yang menjadikan para ulama itu menjelaskan, di antaranya Imam Ibnu Taimiyah tadi, Bapak sekalian dimuliakan Allah, bagaimana cara kita, amalan kita diterima dan istiqomah di atas amalan itu. Caranya itu adalah gabungkan 3 hal ini dan tanamkan 3 hal ini ketika kita beribadah kepada Allah. 3 racikan di dalam beribadah itu. Yang pertama tadi itu adalah roja, yaitu berharap. Bagaimana caranya kita berharap kepada Allah, dengan amalan tersebut kita bisa mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, cinta dan kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua itu adalah dengan khauf, rasa takut.
Kenapa di dalam beribadah itu harus ditanamkan racikan yang kedua yang bernama khauf? Karena berapa banyak orang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di satu sisi dia beribadah, tapi di sisi yang lain dia suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nih. Kenapa ada orang seperti itu, Pak? Ustaz, kok dia itu ahli sholat, Pak? Padahal mesti saja tidak pernah dia tinggalkan. Kenapa itu, Ustaz? Jawaban cuma satu. Kenapa? Karena ketika dia beribadah, dia hanya menanamkan racikan yang pertama yang bernama roja. Dia hanya berharap untuk mendapatkan surga, akan tapi dia tidak ingat. Dia lupa bahwasanya di samping Allah menciptakan surga, Allah pun menciptakan neraka bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa. Ya, makanya tanamkan racikan yang kedua ini. Dia bernama apa? Khauf. Tapi ada orang yang menanamkan roja, ada orang yang menanamkan khauf, kata Imam Ibnu Taimiyah, amalannya itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan tapi tidak bisa istiqomah. Ya kan? Tidak bisa istiqomah. Itu kenapa? Karena kurang racikan yang ketiga yang bernama mahabbah. Cinta. Ya, cinta. Maka beliau menjelaskan bahwasanya cinta, di antara bentuk cinta di sini adalah mengikhlaskan seluruh daripada amal ibadah yang kita kerjakan. Maka pasti kita akan istiqomah. Makanya Imam Malik rahimahullahu ta'ala ketika beliau ingin menulis kitab yang bernama Al-Muwatta, Imam Malik, yang berkaitan dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau, ya, yang kemudian bergurulah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala di situ, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya, Imam Malik ketika ingin menulis kitab yang bernama Al-Muwatta Imam Malik, beliau mengatakan, "Maka lillah fahuwa abqa." Apa-apa yang didasari karena Allah pasti akan kekal. Ya, Bapak Ibu sekalian dimulakan Allah, sesuatu yang dikerjakan, kemudian sesuatu dikerjakan itu diawali karena Allah, pasti akan kekal. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Syarah Hilyati Thalibul Ilm, beliau menjelaskan yang berkaitan dengan niat ikhlasnya bagi para penuntut ilmu itu, Pak. Ya, di dalam kitab ada nama kitabnya Syarah Hilyati Thalibul Ilm. Ya, menjelaskan bahwasanya kenapa ada seseorang yang thalabul ilmi, ya, akan tapi tidak bisa duduk lama-lama, ataupun mungkin mereka hari ini bisa duduk di majelis ilmu, kemudian besoknya mereka tidak bisa lagi datang dan lain sebagainya. Nah, bisa jadi itu disebabkan karena ketika dia duduk di majelis ilmu di awalnya, mereka tidak membersihkan hati mereka, yang mana di situ adalah yang seharusnya mereka duduk di majelis ilmu benar-benar tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena maka lillah fahu abqa. Sesuatu yang didasari karena Allah pasti akan abadi dia. Pasti akan kekal. Ya. Nah, makanya beliau jelaskan kenapa amalan kita itu tidak begitu bisa kita istiqomahkan, Pak. Salat malamnya kita, Ustadz, kenapa kok salat malam saya itu dulu kok bisa saya istiqomahkan, Ustadz, tapi kenapa hari ini tidak bisa saya istiqomahkan? Ya, maka kata Syekh Utsaimin, di antara penyebabnya di situ adalah mungkin salat malamnya kita yang dulu-dulu, ikhlasnya kita di dalam beramal tadi. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang yang ikhlas tidak mendapatkan pujian. Kemudian yang ketiga, orang yang ikhlas, kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, itu tidak takut terhadap cacian manusia. Tidak takut terhadap cacian manusia. Makanya Allah sebutkan di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 54 itu, bagaimana ciri orang-orang yang melakukan pembaruan. Artinya seorang dai, seorang guru dan lain sebagainya memiliki sifat ini. Makanya Bapak sekalian dimuliakan Allah, kalau kita seorang guru, kalau kita seorang orang tua, seorang bapak, seorang ibu di situ miliki sifat yang Allah sebutkan di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 54 ini. Ya, ada beberapa sifat di situ. Setidaknya itu ada 6 sifat yang disebutkan oleh para ulama
berangkat daripada ayat itu. Di antaranya itu adalah wala yakhafuna laumata naim. Ya, yaitu tidak takut terhadap cacian manusia. Ketika kita beramal dan lain sebagainya, tidak takut dengan cacian manusia. Nah, terkadang kita menganggap bahwasanya cacian yang datang kepada kita, ya, itu ujian dan lain sebagainya. Kemudian kita tinggalkan amalan itu. Kita tidak lolos dengan ujian itu. Ya, berarti ini menunjukkan orang yang tidak ikhlas itu. Karena orang yang ikhlas itu tidak takut dengan cacian orang, tidak takut dengan omongan orang. Kenapa? Karena dia meyakini bahwasanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia itu adalah harapan yang tidak akan pernah tercapai. Ya, kalamun nas la yantahi. Perkataan manusia itu tidak akan pernah habis. Makanya sering saya kasih contoh, ya, terutama kepada kajian ibu-ibu, para akhwat juga. Di antaranya ini, Pak. Ya, makanya kalau kita itu benar-benar ikhlas itu tidak memperhatikan omongan orang, insya Allah itu, Pak. Ya, ini di antara contohnya orang yang tidak begitu ikhlas di dalam beramal. Di antaranya adalah ada misalnya seorang akhwat yang menutup aurat yang luar biasa, bahkan sempurna gitu dalam menutup aurat, bukan hanya jilbabnya, hijabnya, tapi dia juga menutupi wajahnya itu dengan niqab, cadar di situ. Dia melewati manusia pada umumnya di situ. Apa itu orang? Kok enggak enggak gerah gitu ya? Emang bisa napas pakai cadar? Kalau orang itu enggak ikhlas, Pak, pasti dia enggak kuat dengan cacian itu. Pasti dia enggak kuat dengan omongan orang itu. Dia lepas cadar. Kemudian dia harus ingat, apakah omongan orang itu akan selesai? Enggak. Masih dia memakai jubah yang besar, jilbab yang besar masih dia pakai. Tuh, emang nggak gerah apa jilbabnya kayak gitu? Tapi karena dia tadi memakai jilbab menutup aurat bukan dengan keikhlasan, pasti dia juga nggak kuat. Akhirnya jilbabnya diganti dengan seala kadarnya. Apakah omongan orang itu selesai? Enggak. Ya, sampai dia mohon maaf, sampai dia berpakaian tapi hakikatnya telanjang, membungkus dirinya. Sudah, auratnya sudah kelihatan semua. Dan pertanyaannya, apakah omongan orang itu sudah selesai? Enggak. Dia akan mencaci maki lagi. Emang enggak tahu malu ya? Menanggalkan aurat seperti itu. Nah itu. Maka Bapak sekalian dimuliakan Allah, jangan pernah memperhatikan omongan orang ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya cuma satu, Pak. Kita perhatikan omongan orang tersebut, orang itu mencaci maki kepada kita, apakah disebabkan karena disebabkan karena ibadah atau keyakinan kita, atau disebabkan karena adab dan akhlaknya kita. Bisa dipahami, Pak ya, Ibu sekalian? Harus kita pahami di situ. Kalau orang itu membicarakan kita, kalau orang itu mencaci maki kita, kalau orang itu mencela kita, disebabkan karena akidah yang kita bawa, amalan dan lain sebagainya kita amalkan, yang kita yakini bahwa itu adalah ada dalilnya dan benar, maka itu adalah anugerah dari Allah Jalla Jalaluhu. Kenapa? Karena Nabi SAW pun demikian. Nabi SAW membawa akidah yang benar. Beliau sampai wafatnya beliau dicaci maki oleh manusia. Tapi yang perlu kita perhatikan di situ adalah jangan sampai orang itu mencaci maki kita, jangan sampai manusia itu membicarakan kita, itu disebabkan karena rusaknya adab dan akhlak yang kita miliki. Itu adalah musibah. Wallahu a'lam wa a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat untuk kita, terlebih untuk saya pribadi. Azan dulu ya. Baik, wallahu a'lam wa a'lam bishawab. Baik, kita lanjut sedikit. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Bapak sekalian dan ibu sekalian dimuliakan Allah, kembali pada apa yang kita sampaikan tadi yang berkaitan dengan keikhlasan, maka yang perlu untuk kita tanamkan keyakinan juga bahwasanya satu-satunya manusia yang tidak akan pernah bisa
dijerumuskan oleh iblis laknatullah alaihi, ataupun diberikan was-was dan lain sebagainya, ataupun iblis itu tidak akan pernah sukses sama orang ini ketika menghadapi orang ini, yaitu orang-orang yang berlaku ikhlas di dalam setiap beramal. Ya, karena iblis ini, wah sekalian dimulakan Allah, iblis atau setan ini yang pertama kali yang mereka hancurkan dari seseorang bukan yang berkaitan dengan bagaimana caranya dia jauh daripada ibadah, bukan. Ya, itu urusannya kesekian itu. Ya, bahkan mereka tidak akan, kalau tidak mampu dengan orang itu, dia ingin menjauhkan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka iblis itu justru akan menjadi tameng ataupun akan menjadi pendorong agar seseorang itu bisa istiqomah di dalam beribadah kepada Allah. Ya kan? Tidakkah kita ingat bagaimana kisah yang dialami oleh salah seorang ulama di masa tabi'in yang bernama Al-Imam Fudayl bin Iyad, ya, rahimahullahu taala. Al-Imam Fudayl bin Iyad, Pak, itu beramal ketika beliau, karena beliau ini sosok mantan, ya, kalau mungkin hari ini mantan narapidana lah ya. Ya, karena hampir daripada seluruh kemaksiatan itu beliau lakukan. Ya, sama halnya dengan Imam Malik bin Dinar rahimahullahu taala. Tapi yang jauh lebih dahsyat ini Al-Imam Fudayl bin Iyad ini. Nah, tapi ketika beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena ada satu ayat di dalam Al-Qur'an itu. Di dalam Quran surah Al-Hadid di ayat yang ke-16. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ya, belum datangkah kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum datangkah keyakinan kepada orang-orang yang merasa diri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka kembali kepada Allah. Maka disebabkan karena Imam Fudayl bin Iyad mendengarkan ayat ini, beliau langsung jatuh pingsan dan beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau beramal soleh, akan tapi di dalam beramalnya ini bos sekalian diberkahi Allah, setan membiarkan dia bertobat kepada Allah. Membiarkan siapa? Al-Imam Fudayl bin Iyad bertobat kepada Allah Jalla jalaluhu. Membiarkan setan tidak menjerumuskan kembali Imam Fudayl bin Iyad itu masuk ke dalam ranah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setan sudah angkat tangan. Tapi Al-Imam Fudayl bin Iyad tanpa beliau sadari, beliau tetap masuk ke dalam perangkap setan, bahkan perangkap yang lebih dahsyat daripada perangkap yang pertama. Kalau perangkap yang pertama itu adalah perangkap setan, bagaimana caranya Imam Fudayl bin Iyad itu terjerumus ke dalam kemaksiatan. Tapi ternyata itu adalah perangkap yang tidak menjadikan iblis itu sukses. Setan itu tidak sukses di hadapan iblis. Nah, makanya setan itu menjerumuskan Imam Fudayl bin Iyad, ditutup rapat-rapat pintu kemaksiatan, dibuka selebar-lebarnya pintu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Fudayl bin Iyad melakukan ketaatan yang luar biasa, akan tetapi hatinya itu dirusaki oleh setan. Ibadahnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengerjakan sholat dan lain sebagainya, akan tapi bukan untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, hingga pada akhirnya beliau lama kelamaan beliau karena mencari ilmu dan lain sebagainya, kemudian beliau bisa mengikhlaskan ibadahnya hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak sekalian dimuliakan Allah, iblis itu selalu bersumpah. Setidaknya ada beberapa ayat di dalam Al-Qur'an itu. Di antaranya surah Shad, ya, di ayat yang ke-28 29. Kata Allah, kata iblis ini Allah abadikan di dalam Al-Qur'an, fa bi'izzatika lahughwiyannahum ajma'in. Fa bi'izzatika, wahai Rabbku yang maha agung, wahai Rabbku yang maha mulia, wahai Rabbku yang maha suci. Kata siapa, Pak? Kata iblis. Ya. Makanya dari ayat ini para ulama itu menjelaskan, Pak, sedikit para ulama menjelaskan itu ada kalanya manusia itu kalah dengan iblis. Kapan itu? Ketika mereka rajin beribadah kepada Allah, akan tapi mereka tidak rajin berdoa kepada Allah. Kalah dengan iblis. Iblis itu, Pak, itu rajin berdoa kepada Allah.
Padahal doanya itu untuk menyesatkan manusia. Ya, doanya itu untuk menyesatkan manusia. Ya, dan kalau ada orang juga yang tidak mau berdoa disebabkan karena doa saya sudah banyak, tapi disebabkan karena kemaksiatan saya mungkin, hingga pada akhirnya Allah itu tidak mau mengabulkan doa saya. Saya tunggu dulu dikabulkan oleh Allah doa yang itu saja. Coba, jangan meyakini hal demikian. Coba, emang sebesar apa sih dosa yang kita lakukan sehingga Allah tidak mengabulkan doa kita dibandingkan dengan besarnya dosa yang dilakukan oleh iblis, tapi Allah tetap mengabulkan doanya iblis. Iya enggak? Allah tetap mengabulkan doanya iblis. Fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Wahai Rabbku, pasti aku minta izin kepadamu wahai Rabbku. Aku akan menyesatkan seluruh hamba-hambamu. Akan tapi ada al-istithna'nya, ada pengecualiannya. Illa ibadaka minal mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang berlaku ikhlas. Itu saja yang tidak bisa aku jerumuskan wahai Rabb. Ya, berarti ini menunjukkan bahwasanya orang yang berlaku ikhlas itu insyaallah kosong jiwanya dari was-was dari setan. Ya, insyaallah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kebersihan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu membersihkan jiwa-jiwa kita, hati dan hati kita untuk selalu istiqomah di atas ketaatan kepadanya, yang seluruh ibadah kita hanya mengharapkan ridho dan rahmat ya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kalau ada yang perlu ditanyakan mungkin nanti saja. Atau sekarang? Perlu? Nanti atau sekarang tanya jawab? Oh iya. Silakan, kalau ada yang perlu ditanyakan silakan. 2 atau 3 pertanyaan saja. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Siapnya bagaimana? Karena merasa sekali bahwa ada masa-masanya iman kita turun rendah sekali. Ya. Bagaimana menjaga? Baik, barakallahu fiik. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam kitab Sahih Al-Bukhari beliau memuat satu bab namanya bab al-imanu yazidu wa yanqus. Ya, yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Naik dan turunnya iman. Iman itu ada kalanya naik dan ada kalanya turun. Yazidu bit ta'ah, naik ke iman disebabkan karena ketaatan, wa yanqus bil ma'siyah. Dan turunnya iman itu disebabkan karena kemaksiatan. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah di dalam mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala sekalipun mungkin iman kita sedang turun? Ya kan, itu yang dimaksud Pak ya. Nah, makanya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, ya, beliau menjelaskan bahwasanya ada beberapa hal yang perlu untuk kita perhatikan agar keistiqomahan kita untuk mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala sekalipun iman kita sedang turun. Artinya iman kita tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam diri kita. Ya. Bagaimana caranya? Berangkat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Muslim dan juga Imam Al-Bukhari. Ya, dalam sahihnya bahwasanya untuk mengantisipasi turunnya iman itu, maka ketika kita merasa ibadah kita itu naik, iman kita itu naik. Bagaimana caranya ibadah itu iman kita yang naik? Yaitu semakin mudahnya kita, bahkan lebih mudah lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ kalau ada kesempatan untuk beramal, untuk menambah amalan yang berkaitan dengan amalan-amalan sunnah, maka istiqomahkan amalan-amalan sunnah itu. Maka amalan sunnah itulah yang akan menjaga kita ketika kita meninggalkannya disebabkan karena turunnya iman kita. Bisa dipahami Pak? Ya, amalan sunnah yang kita amalkan, yang kita istiqomahkan, ketika turun itu tadi, turunnya iman kita. Dan yang perlu saya sampaikan juga, Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, bedakan antara malas dengan futur. Ya Pak ya? Bedakan antara malas dengan futur. Kalau malas, kalau futur itu tidak lebih daripada 4 hari, 3 sampai 4 hari itu futur. Berapa banyak orang itu yang menganggap bahwasanya ya
selama-lamanya futur. Saya futur. Emang sudah berapa lama futurnya? Ya kayaknya sih sudah sebulan. Nah, itu bukan futur, itu namanya malas. Ya, itu namanya malas. Nah, kenapa dia sampai malas? Berawal dari futur, kemudian dia sampai malas, itu disebabkan karena dia ketika naik imannya, dia tidak memperhatikan amalan-amalan sunnahnya. Yang kemudian Allah kalla bal arana ala qulubihim ma kanu yaksibun, itu kata Allah. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya hati mereka itu ada rona. Rona itu Pak, kalau kita rona itu disebutkan oleh para ulama. Rona itu adalah kalau kita beli botol, beli botol aqua botol. Rona itu yang dimaksud di situ adalah ada tutupannya, kemudian disegel. Itu rona itu. Ya, disegel. Itu ketika kita lempar ke sana kemari, itu tidak akan pernah bisa keluar itu air. Begitu juga dengan hati kita. Hati kita kalau sudah masuk rona, tutupan yang melekat yang benar-benar di situ, sangat susah untuk dia kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan enggak bisa, tapi susah. Itulah yang menjadikan dia itu malas beribadah kepada Allah Jalla Jalla. Itu ketika futurnya tadi. Maka Bapak sekalian dimuliakan Allah, itulah pentingnya kita ketika kita memiliki kesempatan untuk beramal dan badan kita kuat, sehat, ya, maka beramallah itu. Mudah-mudahan dengan amalan itulah yang menjaga kita ketika kita futur nanti. Ya, makanya kalau futur itu hanya 4 hari saja, selebihnya itu adalah malas. Nabi SAW tidak pernah berlindung kepada Allah dari yang namanya futur, karena futur itu pasti ada. Tapi Nabi SAW itu selalu berdoa kepada Allah dan berlindung kepada Allah dari yang namanya malas. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa su'il kibari. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemalasan. Ya, gitu Pak ya. Wallahu a'lam wa a'lam bishawab. Silakan. Terakhir. Harus cukup? Cukup ya? Ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat, terlebih untuk diri saya pribadi. Bukan berarti saya yang duduk di depan antum yang menyampaikan ilmu, bukan berarti ana a'lamu minkum, saya lebih pandai ya daripada antum. Bahkan ketika saya meyakini hal demikian, disitulah rusak daripada hati saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kita sama-sama belajar. Ya, apalagi ini berkaitan dengan hati. Ya. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita di jalan yang benar. Allah selalu menambahkan ilmu dan mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu, dan Allah wafatkan kita di atas Islam dan sunnah Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.